Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Novi Ayu Nintias Widianti, CGP Angkatan 6 Kota Madiun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 1. Tugas 1.1.A.8. Koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mulai merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar suasana kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah yang pertama teacher center, yaitu peran guru lebih dominan, sehingga guru lebih banyak menyampaikan materi di depan kelas secara klasikal, yang notabene terbilang sangat membosankan untuk peserta didik. Dan yang kedua, peserta didik pasif. Selama proses pembelajaran, peserta didik kurang aktif dan kurang termotivasi selama proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, proses pembelajaran terpatok kepada kompetensi dasar dan KKM. Proses pembelajaran terpaku pada capaian materi dan capaian ketuntasan KKM tanpa memperdulikan proses belajar anak. Kemudian tempat duduk yang klasikal. Guru berpikiran dan berpendapat bahwa tempat duduk yang peserta didik yang lebih terfokus kepada guru dapat memaksimalkan materi, padahal itu juga kurang bagus. Kemudian ada guru merasa gagal. Guru merasa gagal jika masih ada peserta didik yang tidak mengerti dan nilainya masih berada di bawah KKM. Dan yang keenam, karakteristik peserta didik. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik dengan anggapan menyamaratakan peserta didik dan menyampaikan materi sesuai dengan keinginan guru tanpa memperdulikan karakteristik dan keunikan peserta didik masing-masing. Kemudian kelas yang tenang. Kelas yang tenang di sini menjadi fokus dalam proses pembelajaran. Dianggap kelas yang tenang dan tidak ada suara berisik merupakan capaian kelas yang baik. Perubahan pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu pembelajaran berpihak kepada anak. Proses pembelajaran memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan karir kreativitas masing-masing. Proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Proses pembelajaran berpusat pada proses, bukan hasil. Proses pembelajaran bukan lagi berbicara tentang capaian kompetensi dasar dan KKM, tetapi lebih berpusat kepada proses belajar peserta didik. Pada hari itu peserta didik belajar tentang apa? Kemudian guru menuntun dan membimbing. Guru bertugas sebagai fasilitator dalam menuntun dan membimbing proses pembelajaran. Proses pembelajaran berbentuk grup atau kelompok. Proses pembelajaran membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21. Beberapa di antaranya ada berdiskusi, berelaborasi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya teks diagnostik. Penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan peserta didik dalam menguasai materi dan kompetensi tertentu, sehingga guru bisa menghargai setiap karakteristik belajar anak. Kemudian adalah penguatan. Proses pembelajaran memberikan penguatan, mengapresiasi atau reward kepada peserta didik saat proses belajar agar peserta didik lebih termotivasi selama proses pembelajaran, serta guru mengusahakan meniadakan hukuman atau punishment. Guru menghasilkan pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Guru menyusun pembelajaran inovatif, kreatif, dan menyenangkan melalui menghadirkan pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran yang inovatif. Guru menghadirkan games edukasi guna menambah motivasi peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran.
Tentunya, games yang digunakan disesuaikan dengan usia peserta didik dan kebutuhan capaian kompetensi dasar pada saat itu. Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, guru menyusun pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Proses pembelajaran berpihak dan meningkatkan potensi belajar peserta didik. Yang kedua, guru menerapkan kearifan lokal. Menerapkan dalam pembelajaran memasukkan beberapa sumber dari kehidupan sehari-hari dan kearifan lokal daerah sekitar. Dan yang ketiga, konsep merdeka belajar dan integrasi profil pelajar Pancasila. Dalam proses pembelajaran mengintegrasikan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan berpikir kritis. Pembelajaran mengutamakan aspek budi pekerti. Pembelajaran tidak akan bermakna tanpa adanya budi pekerti yang baik. Di sekolah, kami menerapkan membangun karakter peserta didik melalui pembiasaan pagi. Yang kelima, penerapan sistem AMONG. Guru sebagai seorang pendidik bukan hanya menuntut tetapi menuntun dalam setiap proses pembelajaran peserta didik. Pola asih, asuh, dan asah berusaha memberi keselamatan setinggi-tingginya kepada peserta didik. Dan yang keenam, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Di sini sesuai dengan kodrat alam, seorang anak memiliki karakteristiknya masing-masing, sehingga kita sebagai guru menganggap bahwa peserta didik memiliki potensi dan bakat minatnya masing-masing. Jadi kita sudah sewajarnya memaksimalkan potensi setiap peserta didik. Kodrat zaman di sini yaitu menghadirkan pola pembelajaran sesuai dengan zaman mereka saat ini. Tentunya di era digital ini kita menuntun untuk mengarahkan sesuai dengan perkembangan peserta didik saat ini. Kesimpulan dari berbagai hal yang sudah saya sampaikan tadi yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan dunia pendidikan di Indonesia sampai saat ini. Seyogyanya, sebagai seorang pendidik, kita menghadirkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas kita. Guru sebagai pembimbing, menggunakan sistem AMONG dalam pembelajaran. Proses pembelajaran yang berpihak kepada anak, menerapkan konsep kodrat alam dan kodrat zaman. Pada dasarnya, kita sebagai pendidik ditugaskan untuk menuntun, menebalkan garis samar potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya, keunikan dan keistimewaan dari masing-masing peserta didik. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, melainkan menuntun mereka untuk memiliki profil pelajar Pancasila berbudi pekerti yang luhur. Sekian tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.